Shalom sahabat Kristus yang terkasih, masih bersama saya channel Ira Gloria Sakdi. Kiranya channel ini terus dapat memberkati setiap pendengar yang mendengarkannya. Dan kiranya channel ini terus dapat mempermuliakan nama Tuhan dan menyatakan kebenaran Alkitab. Ya, saat ini saya akan membahas tentang dusta putih. Masih ada hubungan dengan hukum Taurat yang ke-9. Kiranya penjelasan ini dapat dimengerti bagi kita semuanya dan menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, saudara yang terkasih, berbicara mengenai kebohongan, seringkali kita mendengar kalau berbohong untuk kebaikan atau berbohong untuk hal-hal yang mempengaruhi nyawa kita, apakah boleh? Nah, inilah yang seringkali disebut sebagai dusta putih. Apakah boleh ketika saya berbohong, tapi tujuannya baik, tujuannya menolong orang, bahkan menolong saya sendiri? Nah, mari kita bersama-sama menyimaknya apa kata Alkitab terhadap dusta putih. Ada 3 jenis dusta putih. Yang pertama adalah dusta kesopanan atau pujian yang palsu. Nah, biasanya kita melakukan kebohongan ini untuk menjaga perasaan seseorang. Misalnya, ketika seseorang bersaksi, lalu dia bertanya kepada kita, "Bagaimana suara saya?" Lalu karena kita ingin menjaga perasaannya, kita akan menjawab, "Oh, betapa merdunya suaramu." Padahal tidaklah demikian. Suaranya sangat sumbang, bahkan tidak sesuai dengan irama musik yang dilantunkan. Nah, saudara terkasih, Alkitab mengatakan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Dalam surat Yohanes pasal kedua ayat 21. Lalu Mazmur 12 ayat 4 juga mengatakan, "Dan biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis." Saudara terkasih, dari firman Tuhan ini jelas ternyata Allah mengatakan tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Artinya, baik tujuan menjaga perasaan orang itu tidaklah benar. Bahkan Tuhan tidak suka bibir yang manis, mengatakan hal yang baik di luar, tapi sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, ini adalah contoh dusta putih. Jadi, ketika kita mendengarkan orang bernyanyi dengan suara yang tidak merdu, kita sebaiknya mengatakan dengan bijaksana kepada orang itu. Kita mengatakan bahwa suaranya kurang tepat dengan nada yang dilantunkan. Itu lebih baik, karena sebuah teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi, menurut Amsal di dalam Alkitab. Ini yang pertama, dusta kesopanan atau pujian yang palsu adalah hal yang salah. Yang kedua, dusta kenyamanan. Nah, ini juga adalah sebuah kebohongan yang tujuannya adalah untuk kebaikan. Misalnya, seseorang ditelepon oleh orang yang tidak disukainya. Kemudian, untuk menghindari sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka dia menyuruh orang yang menerima telepon tersebut mengatakan bahwa dia sedang tidak ada. Kita merasa bahwa kita dibenarkan karena akan lebih merugikan untuk berbicara dengan orang lain dan terlibat pertengkaran dan seterusnya. Tapi Alkitab mengatakan apa? Dalam Roma pasal 3 ayat 8. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan dan bahwa kita berkata, "Marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya." Saudara terkasih, Alkitab ternyata tegas mengatakan tidak benar ketika orang mengatakan, "Marilah kita berbuat yang jahat supaya ada yang baik yang timbul daripadanya." Ternyata tidak akan pernah ada kebaikan timbul dari suatu dosa, termasuk kebohongan hal ini. Dusta kenyamanan. Bukankah lebih baik ketika ada orang yang kita tidak sukai, kemudian menelpon kita mengatakan dengan jujur bahwa belum saatnya kita berbicara, akan ada waktu yang tepat kita berbicara. Marilah sekarang kita berdoa terlebih dahulu, supaya masalah kita dapat diselesaikan dengan pertolongan Roh Kudus. Bukankah Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita mengatakan kejujuran dan menaikkan doa kepada Allah dalam sebuah pergumulan? Jadi, janganlah berbohong. Nah, dengan demikian,
Dusta kenyamanan dengan tujuan dan kebaikan apapun ini adalah hal yang salah. Berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menyampaikan perkataan yang penuh dengan hikmat, sehingga akhirnya menghasilkan sesuatu damai sejahtera bagi masalah yang kita hadapi. Ini yang kedua, dusta kenyamanan ternyata tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Yang ketiga adalah yang terakhir, yaitu dusta keharusan. Nah, dusta ini nih yang paling sering dibela. Ada saat-saat menurut beberapa orang di mana kita memang harus berdusta. Dan untuk hal ini dikatakan bahwa dukungan Alkitab dapat ditemukan. Contoh, bukankah Abraham berdusta untuk menyelamatkan nyawanya sendiri? Bukankah bidan di Mesir juga pernah berdusta agar tidak membunuh bayi-bayi orang Israel? Karena itu, menurut mereka, kita juga boleh berbohong dengan argumen menyelamatkan nyawa atau diri sendiri. Nah, bagaimana ya kata Alkitab tentang hari ini? Apakah kalau untuk menyelamatkan nyawa, kita boleh berdusta? Mari kita belajar dari Alkitab. Ternyata, argumen ini tidak tepat. Allah tidak pernah membenarkan tindakan dusta yang dilakukan oleh Abraham atau siapapun. Abraham juga pernah melakukan perzinahan, akan tetapi bukan berarti tindakan Abraham tersebut dibenarkan. Lalu bagaimana ya? Nah, mari kita memperhatikan kisah dari Samuel dengan Raja Saul dalam 1 Samuel 16 ayat 1-5. Saya akan bacakan bagi kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Dan para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Saudara terkasih, ini adalah sebuah kisah yang menarik. Ketika itu, Tuhan ingin mengurapi Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja bagi bangsa Israel. Kemudian Tuhan meminta kepada Samuel untuk pergi ke Betlehem bertemu dengan Isai untuk kemudian mengurapi anaknya. Samuel menjadi takut dan bingung karena kalau Raja Saul bertanya kepada dia, maka dia akan mengatakan bahwa dia diminta Tuhan untuk mengurapi raja baru. Wah, Saul bisa marah, bahkan bisa membunuh Samuel. Apa yang terjadi kemudian, saudara yang terkasih? Disinilah Samuel bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, nanti kalau Saul mendengarnya dan membunuh aku bagaimana?" Nah, Tuhan menjawab apa kepada Samuel? Tuhan mengatakan, "Pergilah untuk memberikan upacara pengorbanan." Jadi, Tuhan tidak menyuruh Samuel untuk berdusta, tapi Tuhan menyuruh Samuel untuk menyampaikan setengah kebenaran alasan dia pergi ke Betlehem. Nah, saudara terkasih, perhatikan di sini. Allah memerintahkan Samuel untuk melakukan dua hal. Tetapi, jika raja menuntut untuk mengetahui apa yang telah dilakukannya, Allah menyuruh Samuel memberitahukan satu kebenaran saja. Jadi, dia harus memberitahukan bagian kebenaran yang tidak bersifat mencelakakan dan menyembunyikan kebenaran yang akan berbahaya jika diberitakan. Tapi perhatikan,
Allah tidak pernah menyampaikan Samuel untuk menyampaikan dusta. Dengan kata lain, Allah memang mengatakan bahwa orang jahat tidak memiliki hak untuk mengetahui seluruh kebenaran yang dapat kita katakan. Tetapi Allah tidak berkata bahwa kita punya hak untuk mengatakan dusta kepada mereka. Nah, disinilah half truth yang dapat kita lakukan. Menceritakan sebagian kebenaran yang tidak bersifat mencelakakan kepada orang jahat, tapi menyembunyikan kebenaran yang bersifat mencelakakan. Tapi ingat, Allah tidak pernah memerintahkan untuk berdusta. Jadi, ketika kita masuk dalam sebuah permasalahan seperti ini, bagaimana caranya? Caranya adalah datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan meminta Tuhan hikmat bagi kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah itu tanpa harus jatuh ke dalam dosa kebohongan. Ya, saudara yang terkasih, demikianlah penjelasan saya tentang dusta putih. Dengan demikian, tidak ada alasan apapun untuk kita mengatakan dusta. Jadi, dusta putih adalah sebuah hal yang salah. Nah, marilah kita selalu mengatakan kebenaran. Sekali lagi, meminta kepada Tuhan hikmat dalam berkata-kata, sehingga apapun yang kita katakan adalah sebuah kebenaran. Tapi, bukan kebenaran yang mencelakakan, bukan sebuah kecerobohan, tapi sebuah kebenaran yang menjadi berkat bagi setiap yang mendengarkannya. Selamat hidup jujur dalam kebenaran, maju terus dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.